Episode 69, Rambut. Bisakah kau menyingkir agar aku bisa melepaskan ini? Ujar Farhat sambil menahan tiang lampu itu. Memang tidak berat, tapi beberapa kabel yang tersangkut membuat lampu itu tak bisa digeser. Oh, iya. Zai langsung beranjak dari kursinya dengan wajah panas dan merah. Pergilah, waktu makan siangmu sudah hampir habis, ucap Farhat. Tanpa banyak bicara Zai pun langsung pergi dari sana. Tak lama, masuk seorang karyawan dengan nampan makan siang di tangannya. Loh, Pak Farhat tidak menemui Bu Melisa. Hah? Memangnya dia datang? Sahut Farhat heran. Iya, tadi saya lihat Bu Melisa lagi di kantin dengan Pak Vino. Dengan wajah kecut, Farhat pun melenggang dari studio itu. Walaupun Vino sepupunya, tapi tetap saja rasanya panas hati Farhat mendengar itu. Langkahnya yang bergema di lantai dengan cepat menunjukkan suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Kenapa dia malah menemui Vino? Bukannya menghampiri suaminya dulu, gerutu Farhat dengan wajah ditekuk. Ya. Kita sama-sama tahu kalau si Farhat ini cemburunya setengah mati bila menyangkut Melisa, padahal sendirinya barusan, sudahlah. Di salah satu meja kantin, Vino dan Melisa tampak sedang mengobrol sembari memakan es krim yang direkomendasikan Vino. Bisa tidak menyebut dirimu, aku, saja, dalam hierarki keluarga kau ini kakakku, aku tidak nyaman mendengarmu menyebut diri sendiri dengan nama, pinta Vino, ya sedikit canggung rasanya mendengar Melisa menyebut namanya. Tapi Anda 10 tahun lebih tua dari saya Pak Vino, sahut Melisa tak enak, tetap saja kau ini kakakku, kakak ipar lebih tepatnya. Vino mulai meluncurkan simulasi buayanya untuk menggaet Nurul lewat jalur orang dalam. Hohaha, kakak ipar. Tidak mungkin, adik kedua Melisa laki-laki jadi, Jangan bilang Nurul. Melisa membelalakkan bola matanya. Vino menaikkan kedua alisnya sambil tersenyum penuh makna, sudah kubilang jangan sebut namamu, hahaha, maaf, baiklah mulai sekarang akan kuubah menjadi aku, sahut Melisa sambil terkekeh. Melisa. Suara Farhat yang sangat dalam itu mengejutkan Melisa. Mas. Farhat langsung duduk di sebelah Melisa dengan tampang bite, ngapain kamu di sini sama Vino? Nungguin Mas meeting, udah selesai. Melisa balik bertanya ke Farhat, meeting? Iya meeting di studio tadi, sahut Melisa dengan wajah polosnya. Seketika wajah bite Farhat berubah menjadi bingung, lalu ia menatap Vino dengan penuh tanda tanya, aku menyelamatkanmu hari ini jika tidak entah bagaimana Melisa akan menyikapimu. Dan kau malah menatapku seperti itu. Ais tak tahu terima kasih. Batin Vino kesal, ayo ke ruangan Mas. Farhat berdiri dan menarik lengan Melisa. Namun Melisa tak beranjak dari sana. Matanya malah menangkap sesuatu yang janggal di kancing kemeja Farhat, rambut siapa Mas? Panjang banget. Melisa menarik helaian rambut bergelombang yang tersangkut itu, itu, Mas juga nggak tahu. Farhat gelagapan, walaupun tidak terjadi apa-apa antara dirinya dan Zai tetap saja Melisa akan salah paham jika dijelaskan bukan. Jadi Farhat memilih untuk mengelak. Aku sudah membantumu, sisanya kau selesaikan sendiri batin Vino lagi sembari mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Farhat yang berbuat malah dirinya yang takut apalagi kondisi Melisa kini sedang mudah stres, kalau sampai jadi persoalan pastinya akan sangat berdampak buruk untuk Melisa dan janinnya. Rambut perempuan, Mas nggak mungkin macem-macem kan? Tapi meetingnya gimana emang? Kok bisa rambut orang nyangkut di baju Mas? Melisa berusaha menetralkan otaknya, ia tak ingin berburuk sangka seperti yang dilakukan Farhat padanya waktu itu. Vino, seru Zai dari kejauhan, Vino pun segera berdiri dan mengajak Zai pergi dari pandangan Melisa. Rambutnya. Melisa terus mengamati helaian rambut yang dipegangnya dan rambut Zai yang terlihat sama, dari panjangnya, gelombangnya, hingga warnanya yaitu abu-abu di atasnya dan sedikit merah muda di bagian bawahnya. Sayang. Suara Farhat membuat lamunan Melisa buyar,
sebisa mungkin ia menepis semua prasangka buruknya kepada Farhat dan Zai. Ia masih mempercayai suaminya tidak akan melakukan hal bodoh seperti yang ada di bayangannya. 1.2.3 Lampu foto di sekeliling mereka berkedip terang membuat Mila terkejut, sementara Rico tetap dengan wajah datarnya. Astaga, mataku hampir buta, gerutu Mila sambil mengerjapkan kelopak matanya. Ulang ya, untuk kakaknya jangan kaget say, santai aja, ucap si fotografer setengah perempuan itu. Gini dong, dipegang ayang bebnya, biar romance cin. Si fotografer meletakkan lengan Mila di leher Rico. Nah, ia terus saling tatap penuh cinta gitu biar imbuhnya lagi. Huff. Udah nih buruan potret. Ketus Mila, ia sangat risih dengan posisi ala prewedding itu. Mendekatlah, dan tutup mulutmu, ujar Rico sambil menarik pinggang Mila hingga menempel ke dirinya. Jangan ambil kesempatan kalau kau masih ingin hidup. Bisik Mila menggerutu, maka biarkan aku hidup agar kau tidak jadi janda sebelum menikah, balas Rico. Ja semakin mengeratkan lingkar lengannya di pinggang Mila, semakin dilarang ya semakin menjadi, itulah Rico, kalau nggak begitu bukan Rico namanya. Mila tak bisa berkata-kata lagi, semua umpatannya kepada Rico pasti selalu dibalikkan. Cekrak, cekrek, cekrak, cekrek, pret. Berbagai gaya dan angle pun akhirnya rampung dipotret, kini mereka tengah memilih yang mana yang akan dijadikan foto undangan. Ternyata badanmu lebih besar dariku anak kecil, ucap Mila sambil melirik sinis pada Rico, berhenti menyebutku anak kecil. Aku ini calon suamimu. Tapi kau memang lebih muda dariku kan? Salah memangnya. Sepertinya kali ini Mila mendapatkan kelemahan Rico, iya, kau memang yang paling tua. Lihat wajah itu wajahmu ada kerutan halus, cek, harusnya kau bersyukur masih ada pria muda dan tampan yang mau menikah denganmu. Untuk soal ini memang Rico jagonya, ya, aku sangat bersyukur menikah dengan anak kecil yang memiliki barang kecil dan tak bernyawa. Mila mengarahkan pandangannya ke bawah di mana tempat anaconda Rico sedang bersemayam. Sepertinya Mila masih kesal jika teringat bualan Rico tentang baku hantam mereka malam itu. Kalau ku perlihatkan padamu pasti kau tercengang dengan keperkasaannya, ucap Rico membanggakan sang anaconda kesayangannya. Hah, perkasa apanya? Kau lupa bagaimana rasanya? Lagi-lagi Rico membahas kebohongannya tentang pembukaan segel malam itu. Laku tidak lupa. Tapi memang aku benar-benar tidak merasakan apapun malam itu, pasti karena hanya sebesar itu. Mila menunjuk sebuah skuisi berbentuk timun di lantai yang berukuran sangat kecil dan kisut pula. Tentu saja harga diri Rico semakin merosot, sepertinya ia termakan oleh omong kosongnya sendiri, sedangkan Mila dengan wajah puas dan tawanya yang lepas sengaja memainkan skuisi timun itu dengan jempol kakinya. Ini contoh desain undangannya, gimana pada suka nggak, ujar si lekong itu, menengahi perang di antara Mila dan Rico. Sahut Rico dengan wajah datar, tampaknya kali ini Mila berhasil membuat mood Rico ambyar. Hahaha. Iya, itu bagus, sahut Mila dengan penuh semangat dan wajah girang cekikikan. Kesambet setan apa sih mereka, kok malah ketuker gitu tadi ciwinya yang galak bingo, sekarang lakinya, pusing deh, gumam si fotografer lekong itu dengan centilnya. Setelah semuanya rampung, Mila dan Rico pun keluar dari studio itu dengan jiwa yang tertukar, si Mila yang tak henti-hentinya tersenyum meledek, sedangkan ekspresi wajah Rico jadi sedingin kulkas 32 pintu.